Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Sehingga kita boleh melihat kalau hari ini kita masih disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman-Nya. Karena kita percaya bahwa firman-Nya yang akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu, hendak menaikkan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap kami, bahwa tak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk hidup selalu bersyukur dalam segala kondisi situasi yang ada. Dan biarlah dengan hidup kami yang boleh selalu bersyukur, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami izinkan Roh-Mu berkarya sepenuhnya menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Dan di situ firman Tuhan berbicara mengenai bagaimana 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di situ dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia masuk ke suatu desa, nah, di situ datanglah ada 10 orang kusta. Dan di situ ia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Guru, tolonglah kami. Kasihanilah kami." Lalu Tuhan menjawab, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa membayangkan dan memikirkan bagaimana kondisi 10 orang kusta itu. Dan tuh mereka bukan tinggal di dalam desa itu. Pasti mereka tinggal di luar desa itu. Mereka akan diasingkan dan dikucilkan. Mereka hanya bisa hidup bersama-sama dengan sesama orang yang terkena atau terjangkit penyakit kusta itu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, selain penderitaan fisik, tentu ada penderitaan mental yang mereka hadapi, yang mereka alami saat itu. Sehingga sungguh ketika mereka berseru, "Guru, kasihanilah kami," tentu itu keluar dari hati mereka yang paling dalam. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan bagaimana nasib 10 orang kusta itu kalau Tuhan Yesus tidak menolong mereka? Tidak ada kewajiban Tuhan Yesus sesungguhnya untuk menolong mereka. Tidak ada. Tentu karena kasihnya Tuhanlah yang mendorong Tuhan mau menolong dan menyembuhkan mereka. Sama seperti dosa yang ada di dalam kehidupan manusia. Tidak ada hak Tuhan sesungguhnya untuk mau datang mencari, menyelamatkan setiap kita yang berdosa ini. Sehingga kita boleh ditebus dengan darah yang mahal. Dosa kita boleh disucikan. Dan kita boleh diangkat menjadi anak Allah. Dan kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia tinggal di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan meminta mereka untuk pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, ada sebuah ketaatan yang mereka tunjukkan. Ada sebuah iman yang mereka miliki. Sehingga dalam perjalanan di mana kasih Tuhan tercurah bagi mereka, mereka semuanya sembuh. Tapi firman Tuhan katakan salah satu di antara mereka, hanya salah satu yang menyadari dan dia kembali kepada Tuhan untuk apa? Bersyukur.
Say thank you kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam hidup kita, terkadang kita juga mengalami hal demikian. Tidak ada orang lagi yang peduli dengan kita. Bahkan orang yang dekat dengan kita, keluarga kita juga tidak bisa menerima kita karena keberadaan kita yang penuh dengan sakit, penyakit, dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Kita diasingkan. Tapi kita lihat bahwa anugerah Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita. Tuhan datang menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Ketika seorang Samaria dikatakan menyadari bahwa dia sudah tahir, dia sudah sembuh, dia tahu siapa yang menyembuhkannya. Bisa jadi dalam perjalanan mereka untuk berjumpa kepada imam bukan jarak yang dekat. Mungkin sudah berjalan jauh, setengah perjalanan atau sudah berkilo-kilo. Tapi itu bukan menjadi alasan seorang yang bisa bersyukur dan menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat seorang Samaria yang dimana bagi orang Yahudi pada saat itu dia dianggap kafir, dianggap tidak tergolong lagi umat pilihan Allah yang dikasihinya. Tapi kita bisa melihat, sekalipun dunia memandang rendah dia, menolak dia, tapi dia sadar bahwa Tuhan menerimanya. Dia mau datang kepada Tuhan dan bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita mengalami pertolongan Tuhan saat ini? Adakah kita datang kembali kepadanya dan bersyukur serta memuliakan Tuhan? Atau kita lupa, saking senangnya mungkin kita lupa. Atau kita berpikir, aku sudah terlalu jauh, mungkin Tuhan itu sudah pergi, biarin aja, yang penting aku sembuh, ya sudah. Atau kita sama seperti seorang Samaria yang sungguh-sungguh dia betul dengan hati yang tulus, meskipun aku tahu mungkin Tuhan Yesus sudah berjalan jauh, tapi aku tahu aku sembuh karena dia. Aku mau mengejarnya, walaupun hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana pemahaman kita tentang bersyukur itu? Apakah kita bersyukur hanya pada saat kita mengalami kebaikan Tuhan? Kita mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Atau kita menyadari bahwa hari ini kalau kita dapat mengalami kasih Tuhan dan kita ingat Dia sudah mati bagi setiap kita, itu sudah salah satu alasan besar untuk kita dapat bersyukur pada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bernafas, di balik setiap problem yang ada di dalam hidup kita saat ini, tentu itu juga alasan yang kuat untuk kita bersyukur. Mengapa manusia ada yang sulit untuk bersyukur? Itu karena ia menjalani hidupnya hanya berpusat pada kepentingan dirinya saja. Dan ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Ia selalu menaruh standar hidupnya untuk dapat bersyukur ketika standar hidup yang ia inginkan boleh tercapai. Contoh, dalam pekerjaan kita melihat, kok aku udah bekerja sekian tahun, kok kehidupan ekonomiku seperti ini aja. Sedangkan mereka
kerja yang tidak sampai selama waktu saya bekerja. Tapi Tuhan sudah promosikan begitu luar biasa. Sehingga membuat kita bersungut-sungut dan berkata, Tuhan ini nggak adil. Dan kita tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Jangan menyalahkan Tuhan kalau hari ini kita tidak sebaik atau kita belum dipercayakan perkara yang lebih besar daripada orang lain. Mari kita renungkan diri kita. Ketika Tuhan memberikan perkara yang besar, sudahkah kita setia dalam perkara kecil? Ketika Tuhan memberkati kita dengan berkatnya yang begitu besar, yakinkah bahwa kita dapat mengelolanya dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Yang dimana sekalipun aku sakit, aku bersyukur pada Tuhan karena aku percaya aku tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun saat ini kita dalam problem yang begitu sulit dan tidak menyenangkan, bersyukurlah pada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan anaknya yang jatuh sampai tergeletak. Kalau saat ini kita mengalami begitu banyak pergumulan, ini waktu yang sangat baik untuk kita menunjukkan iman kita, kualitas diri kita, bahwa aku hidup bukan hanya untuk mencari materi-materi yang ada di dunia ini yang nilainya begitu fana, tapi aku sadar bahwa aku harus mencari perkara-perkara surgawi yang nilainya kekal. Percayakanlah hidupmu pada Tuhan dan mulailah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena dengan hidup kita yang bersyukur, orang lain akan melihat. Di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah kesulitan yang ada, dia tetap tenang. Dia bisa tetap tenang karena apa? Dia punya Tuhan. Bapak Ibu, saya sungguh amat yakin dan percaya, ketika kita dapat bersyukur, ketika kita dapat menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan kita boleh melihat pertolongan Tuhan, dan orang juga akan melihat, oh iya, sepanjang hidupnya, sepanjang ia mengalami dalam satu titik masalah yang berat, ketika ia tetap tenang dan percaya pada Tuhan, dan kelak pada Tuhan, waktunya Tuhan menolong kita, orang akan melihat, ya, hidupnya ditolong Tuhan, karena dia hidup penuh dengan ucapan syukur. Rindukah Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan itu? Rindukah Bapak Ibu yang sudah Tuhan selamatkan untuk mensyukuri akan kasih Tuhan dengan hidup memuliakan Tuhan? Jika iya, mari saya mengajak kita bersama-sama. Apapun kondisi kita saat ini, dalam masalah yang begitu berat sekalipun, mari kita datang pada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur padamu atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa tak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam hidup kami, bahwa kami adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak pantas untuk mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tapi hanya karena anugerah Tuhanlah yang membuat kami boleh saat ini mengalami damai sejahtera serta keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Sehingga ya Tuhan, dalam segala situasi dalam hidup kami yang kami hadapi saat ini, kami boleh selalu berkata, Tuhan terima kasih. Perbuatan-Mu ajaib di tengah-tengah wabah virus corona saat ini, kami bersyukur. Meskipun pekerjaan kami menjadi terhambat,
Penghasilan kami bahkan hampir tidak ada. Kesehatan kami mulai terganggu. Aktivitas kami sehari-hari mulai terganggu. Tapi kami bersyukur pada Tuhan. Karena dengan waktu ini, kami boleh kembali membangun hubungan kami yang mungkin selama ini jauh daripada Tuhan. Membangun hubungan kami satu dengan lain di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Ini doa kami Tuhan. Mari terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.